Assalamualaikum. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat tidak? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Saya tetap memulai pembelajaran ini akan berdoa mulai. Nah, selesai. Ini jam pelajaran keberapa? Kedua. Udah semangat? Semangat ya? Masih semangat? Sedikit. Nah, untuk itu, untuk supaya kita lebih fresh lagi, kita cek semangat dulu. Semangat pagi. Hahaha. Biologi pasti happy. Silakan duduk. Nah, tadi ada yang semangat, ada yang belum. Ibu mau tanya dulu deh. Di sini udah pada sarapan semua belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang sudah? Angkat tangannya. Yang belum? Nah, ibu tanya deh, yang belum sarapan gimana rasanya kalau tidak sarapan? Apakah lemas, tidak fokus, atau gimana? Gak fokus, Bu. Penting. Gak fokus, setik. Kalau yang sudah sarapan gimana rasanya? Semangat ya. Nah, kira-kira kalian ada yang pernah bertanya-tanya kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tubuh itu memerlukan energi. Energinya itu didapatkan melalui makanan. Jadi makanan yang masuk ke tubuh itu akan diproses oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh. Kemudian dari makanan tersebut akan dikeluarkan, akan menghasilkan energi sehingga kita dapat beraktivitas, berlari, kemudian bergerak. Dari yang rumahnya jauh bisa sampai ke sini itu karena ada energi dalam tubuh. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai sel atau sel ini yang akan memproses makanan yang masuk ke tubuh. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen kimia sel, kemudian yang kedua yaitu organel penyusun sel. Nah, untuk sistem pembelajarannya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materinya, kemudian nanti kita akan dibagi menjadi dua kelompok untuk mendiskusikan. Kemudian nanti perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil pembahasannya. Apakah dapat dipahami? Sudah siap masuk ke pembelajaran? Siap. Boleh disiapin alat tulisnya di meja karena kita akan masuk ke pematerian. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai sel. Ketika ada kata sel, apa yang ada di benak? Apa yang ada di benak kalian? Kecil. Ada lagi? Dalam tubuh. Ada lagi? Penyusun tubuh. Nah, sel ini adalah struktur terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi, sel ini ada dalam tubuh yang paling terkecil, di mana sel ini akan membentuk jaringan. Silahkan masuk. Waalaikumsalam. Kesiangan Ibu. Kesiangan. Nah, sel ini akan menyusun jaringan, kemudian jaringan akan menyusun organ, sistem organ hingga organisme atau tubuh kita. Adapun komponen-komponen penyusun tentunya sel ini tersusun oleh komponen-komponen kimiawi. Adapun yang menyusunnya yaitu ada 6 ya.
penyusunnya itu ada 6, yaitu K, P, A, L, A, V, M singkatannya. Ada yang tahu K-nya itu apa? Karbohidrat. Betul ya. Karbohidrat. P-nya ada yang tahu? Protein. A-nya Asam amino. asam nukleat. Hampir. Tapi tidak asam. L-nya ada yang tahu? Lemak. Jadi ada apa aja? Karbohidrat, protein, asam nukleat, lemak, air, vitamin, mineral. Apa ya? Apa enggak? Hafal. Nah, untuk memudahkan, Ibu membuat jembatan keledai supaya lebih mudah dihafal. Nah, dari jembatan keledai ini kita ambil huruf awal dari setiap kata. K untuk Kaisar. berarti artinya karbohidrat. Nah, P artinya protein. Betul. Di sini ada kata pangarep yang mana kita ambil huruf awalnya P artinya protein. Nah, di sini A artinya asam nukleat. L berarti lemak. Kemudian A untuk Air. V untuk Vitamin. M untuk mineral. Gimana hafal? Kaisang pangarep, ajak lilis, angkat pas meja. Gimana? Kaisar pangarep, ajak lilis, angkat pas meja. Iya. Jadi nanti supaya diingat terus ya, kita hafalkan ini. Kaisang pangarep, ajak lilis, angkat pas meja. Nah, kemudian yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Yang mana ketika ada karbohidrat didapatkan dari mana? Nasi. Ada lagi? Betul. Nah, ketika ada karbohidrat masuk, kemudian masuk ke dalam sel akan diproses lagi menjadi struktur terkecil, sehingga dari karbohidrat tersebut akan menjadi sumber energi atau ATP. Kemudian ada juga mineral. Mineral didapatkan dari, ada yang tahu? Air. Nah, terus ada juga dari alpukat atau kacang-kacangan. Fungsi mineral ini untuk pemeliharaan metabolisme tubuh. Jadi dalam sel itu ada beberapa organel lagi. Nah, gimana sih caranya agar organel tersebut bekerja sesuai fungsinya, sesuai perannya? Nah, itu dipelihara oleh mineral. Jadi supaya tubuh itu bekerja sesuai perannya, itu kita membutuhkan mineral. Oke, sudah dapat dipahami? Kita masuk ke organel penyusun sel. Di sini ada 10 ya untuk penyusunnya, itu M, B, T, L, R, T, M, S, R. Kemudian B-nya ada yang tahu? Badan Golgi. Kemudian R-nya yaitu coba kita sebutkan bareng-bareng ya. Yang pertama, organ penyusun sel itu ada Membran sel, badan Golgi, plastida, inti sel, lisosom, ribosom, vakuola, mitokondria, sekrosom. Lagi-lagi untuk memudahkan menghafal itu, Ibu ada kata sederhana dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih mudah diingat. Kita baca semua? Kita baca. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Mari boykot produk Israel lantaran rakyat Palestina menderita setiap rumah. Nah, itu ya untuk organel penyusun sel. Nah, untuk penyusunnya itu yang pertama ada membran sel. Membran sel ini adalah struktur yang paling terluar. Di sini Ibu ada contoh dari sel tumbuhan. Di sini ada membran sel. Yang pertama, membran sel ini adalah yang paling terluar.
Artinya, ketika paling luar maka berfungsi menjadi pelindung sel. Jadi segala zat yang masuk itu melalui membran sel terlebih dahulu. Nah, apakah sudah dapat dipahami? Paham. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Ibu membagi menjadi 2 kelompok, 2 baris ke sini berarti kelompok 1, kemudian 2 baris lagi, 3 baris berarti kelompok 2 ya. Ya, dengan belakangnya. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2. Untuk kelompok 1 silahkan kerjakan sel tumbuhan. Kemudian kelompok 2 silahkan kerjakan sel hewan. Untuk ini sel tumbuhan, kelompok 1 sel tumbuhan. Ya. Yang ini mirip sama ini. Iya. Sama nggak Bu? Oh iya. Tapi ada perbedaannya. Coba dilihat lagi. Betul tidak? Kalau yang ini itu ada bintil-bintilnya. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ini tuh merupakan nukleus, di mana nukleus itu merupakan bagian pusat dari sel yang mencolok dari sitoplasma. Kemudian ada nukleus. Oh, bagiannya. Oke. Nukleus, terus ada dinding sel, ada membran sel, kemudian ada vakuola, ada sitoplasma. Ini teh bukan. Ini teh amilmuas. Bagus segini Bu mesinnya. Bagus segini? Oke, nggak apa-apa. Udah bagus sekali ya. Boleh tepuk tangan. Nah, bagus sekali ya yang tadi udah disampaikan oleh Gina dari kelompok 1. Untuk itu kita simpulkan dari pembelajaran hari ini. Sel adalah struktur kecil penyusun makhluk hidup. Nah, untuk komponen-komponen kimiawi sel ada apa aja? Karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, mineral. Organel penyusun sel ada apa saja? Membran sel, badan Golgi, plastida, intisel, lisosom, ribosom, vakuola, mitokondria, sentrosom, dan retikulum endoplasma. Nah, setelah kita belajar hari ini, kita ambil hikmah dari pembelajaran hari ini bahwa setiap struktur itu memiliki peran masing-masing. Contohnya, ada organel sel yang berfungsi dan memiliki peran masing-masing, maka kita pun memiliki peran masing-masing di masyarakat ataupun di lingkungan sekitar. Artinya kita itu harus bersyukur. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai sel ini lebih lanjut ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.